Tren volume impor emas batangan Indonesia cenderung naik sejak tahun 2019. Volumenya bergerak dari 38.963 kg menjadi 60.914 kg di tahun 2022. Dan volume impor emas batangan pada kuartal pertama periode tahun 2023 ini saja sudah mencapai 11.072 kg. Realitas menelusuri data impor emas dengan menggunakan mesin pencarian Trade Atlas. Diketahui, sepanjang tahun 2019 hingga April 2021, 8 importir yang namanya disebut-sebut telah mengimpor emas batangan asal Singapura sebanyak 6.491 kg yang masuk dari pintu kepabeanan Bandara Soekarno-Hatta. Volume terbesar diimpor oleh PT Indokarya Sukses dan PT Bumi Satu Inti yang sama-sama berlokasi di Kalimantan Barat. PT Aneka Tambang atau Antam namanya juga turut disebut dalam penyidikan. Dari data Trade Atlas diketahui sepanjang 2019 hingga April 2021, Antam mengimpor emas batangan asal Singapura sebanyak 800 kg. Jajaran direksi perusahaan plat merah Antam sebenarnya sudah bolak-balik diperiksa oleh penyidik Gedung Bundar sejak tahun 2021 silam. Namun hingga Juli tahun ini statusnya masih terus terperiksa. Bahkan 2 pekan lalu, penyidik Kejaksaan Agung baru menggeledah kantor pusat PT Aneka Tambang di kawasan Jakarta Timur. Manipulasi itu tidak ada kode HS, kita punya justifikasi kok. Tapi ya kan ini biar aja kita hormati proses hukum kan, proses hukumnya berjalan nanti baru kita bisa lihat kan, kita bisa punya opini tapi ya tentunya kan lebih baik kita hormati proses hukum itu. Iya, proses hukumnya aja. Soal impor emas dari Singapura tahun 2019 sampai 2022 Pak, 800 kilo itu. Oke. Informasi kita semua HS code-nya kita ikutin aturan karena kita ada audit semuanya kan. Jadi HS code yang kita pakai 1210 itu adalah HS code memang yang udah ada tenaga ahli, udah ada. Jadi didukung lah oleh semua pihak. Jadi waktu itu membayar bea masuknya itu totalnya berapa Pak? Kalau biaya masuknya totalnya kalau angka saya nggak tahu. Tapi kalau kita kan memang kalau kita pakai 1210 itu kan sebenarnya nol. September 2021 silam, Realitas juga mendatangi kantor PT Jardin Trako Utama di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Salah satu pegawainya mengaku sudah melakukan impor sesuai ketentuan yang berlaku. Cuma pengen tahu aja apakah memang selama importasi itu memang ada gak yang sudah berbentuk jadi. Selama ini sih kita memang selalu ngikutin prosedur, Pak. Iya, maksudnya apakah yang diimpor itu bongkahan atau memang ada juga yang berbentuk emas batangan gitu loh? Itu saya kurang tahu karena kan saya staff nih. Okay. Itu bukan ranah saya, Pak. Dari penelusuran data Realitas, diketahui sepanjang 30 April 2019 hingga 1 Desember 2020, PT Jardin Trako telah mengimpor emas batangan dari Singapura sebanyak 17 kali dengan total volume 549 kg. 2 pekan lalu, Realitas kembali mendatangi kantor PT Jardin untuk meminta konfirmasi resmi. Namun hingga kini, surat permohonan wawancara Realitas bertepuk sebelah tangan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menyebut sudah memeriksa 80 saksi terkait kasus ini. Meski begitu, hingga kini penyidik masih terus menyusun konstruksi kasus dugaan manipulasi kode tarif impor emas tersebut. Kalau dalam pelaksanaan selama ini tidak ada kendala apapun terkait kasus ini, belum ada sama sekali ya. Ini kasus lagi sedang bergulir, pemeriksaan para saksi sedang berjalan. Ya. Sampai saat ini kita sudah lebih dari 80 saksi kita periksa. Ya, tapi memang kita masih dalam tahap penyidikan umum sehingga kita tidak boleh menyampaikan segala sesuatu yang terkait dengan modus, siapa yang bertanggung jawab, berapa kerugiannya.
Ya bagaimana pola kerjanya di sana ini kita belum bisa. Selain saksi ini Pak, perkembangan lain? Kita masih melakukan pendalaman, ya, terutama terkait dengan konstruksi yuridis dari kasus ini, ya kan? Ini kan konstruksi yuridisnya kita belum final, gitu loh. Kalau sudah final, baru nanti kita bicara siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini. Baru kita berbicara berapa kerugiannya. Terus baru kita bicara siapa orang-orang yang memang layak menjadi pelaku dari suatu tindak pidana. Terseretnya BUMN Antam dalam pusaran dugaan kasus manipulasi kode tarif emas mendapat sorotan khusus Komisi 6 DPR. Amin Akram menyebut Komisi 6 akan segera memanggil direksi PT Antam untuk dimintai keterangan. Nah ini kasus korupsi ini kan sangat memprihatinkan buat kita ya. Pertama kita tinjau dari dua hal ya. Pertama kejadiannya berlangsung lama. 2015 kalau nggak salah. Bahkan ini Kejagung setahu saya mau melebarkan waktu ya. Penyelidikannya bukan dari 2015 kalau nggak salah memajukan ke sampai 2010. Kan sudah berapa tahun ini? Sudah ya 10 tahun lebih lah ya. Nah ini menjadi pertanyaan buat kita, kasus korupsi terjadi berulang 10 tahun lebih ya. Mau secanggih apapun modus operandinya gitu kan ya. Tapi kan ini kita punya lembaga pengawasan itu bertingkat. Ada internal audit. Dugaan manipulasi tarif kode menjadi modus lazim yang kerap dipakai para importir dan eksportir. Demi mangkir dari kewajiban bayar bea dan pajak kepada negara, jurus tipu-tipu dokumen dilancarkan. Selama masih ada aparat bermain mata, bukannya tidak mungkin kantong sumber pendapatan negara akan terus bocor, digerogoti para pengemplang.